Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sahabat Ibaska TV yang kami muliakan, alhamdulillahirabbil alamin, dalam bulan suci Ramadan yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan, keafiatan, umur panjang sehingga dapat bersua dengan bulan Ramadan yang mulia. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah suci di bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada kita semuanya dan menerima segala amal kebaikan yang kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan ini kita alhamdulillah berada di ruang siar Baska TV bersama Direktur Prozis Ibnu Abbas. Prozis adalah lembaga zakat, infak, dan sedekah yang berada di bawah Yayasan Ibnu Abbas dan memiliki banyak kiprah. Kita mungkin belum banyak mendengar sebab memang Prozis terus bekerja dalam diam, tetapi sebagai bentuk keinginan kita bersama untuk bersama berjuang, memberikan kontribusi, memberikan dukungan untuk misi-misi kemanusiaan, maka kita undang Ustadz Fajarul Falah sebagai Direktur Prozis untuk menceritakan kepada kita tentang sepak terjang dan rangkaian kegiatan-kegiatan kemanusiaan serta gerakan infak, zakat, dan juga sedekah serta wakaf yang sudah dilakukan oleh Prozis selama ini. Assalamualaikum Ustadz Fajar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah, Sehat khair ya? insyaallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Ustadz, untuk pertemuan kali ini bisa dijelaskan kepada kita secara singkat sebenarnya apa misi dari Prozis Ibnu Abbas, apa yang ingin dibangun, apa yang ingin dicapai melalui rangkaian-rangkaian program yang ada. Silakan Ustaz. Terima kasih Ustaz Umar. Pemirsa Ibaska TV yang dimuliakan oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa muwalah amma ba'du. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kami memohon izin untuk memperkenalkan Prozis Ibnu Abbas secara umum, dalam artian sebagai lembaga amil zakat, infak, sedekah yang berada di bawah naungan Yayasan Ibnu Abbas. Visinya itu bukan hanya sekedar pendistribusian ZISWAF saja, tapi juga melakukan transformasi. Artinya kita juga berkeinginan program-program ZISWAF kita itu tidak berhenti pada kegiatan konsumtif saja atau pendistribusian saja, tapi kita juga ingin untuk memberikan dampak lebih kepada kaum muslimin, kepada para mustahik, kepada semua stakeholder yang bekerja sama bersama kita. Dalam artian secara umum, kepada kaum muslimin yang melakukan donasinya kepada kita. Demikian Ustaz. Baik, apa program utama dari Prozis Ustaz yang menjadi keunggulan dari Prozis untuk dijalankan di tengah masyarakat? Sebenarnya kita membagi 4 pilar, Ustaz. Jadi kalau dirangkum ada 4 pilar program utama Prozis. Yang pertama adalah dakwah dan peradaban Qur'ani melalui wakaf masjid dan mushaf Al-Quran. Ini kita jadikan core sebagai bentuk bagian dari main program kita. Dan yang kedua tentunya adalah kepedulian sosial seperti santunan anak yatim, duafa, dan ambulan gratis. Dan yang ketiga, pendidikan melalui beasiswa santri, penghafal Al-Quran. Dan yang keempat, dan ini juga merupakan yang sedang kita upayakan sekali, yaitu kemanusiaan global. Seperti yang insya Allah akan kita kerjakan di Ramadan ini dan Ramadan sebelumnya, yaitu kontainer Ramadan Palestina dan juga misi di Bumi Syam yang tercinta. Masya Allah, luar biasa Ustaz. Secara umum untuk di bulan Ramadan ini, apa saja program prioritas yang ingin dicapai oleh Prozis dan dijalankan
ditawarkan ke masyarakat secara umum? Pertanyaan bagus Ustaz. Jadi seperti yang sudah sama-sama kita ketahui bahwa Ramadan adalah saat terbaik ya, saat terbaik untuk menghidupkan empati. Dan kita menghadirkan banyak program yang insya Allah juga selain empati juga menggugah ukhuwah kita ya. Pertama ada Iftar Indonesia Ustaz. Iftar Nggih, Indonesia. Iftar ini. Indonesia. Nah, ini kita Oke. ada di kita juga mengirim iftar juga, bantuan iftar di Aceh Tamiang dan juga beberapa tempat yang terdampak bencana. Hingga kemudian iftar ini akan sampai juga insya Allah di Bumi Syam. Baik. Kemudian ada bingkisan yatim dan du'afa saat ini. Ada bingkisan yatim, bingkisan du'afa, kemudian zakat fitrah, fidyah, serta yang seperti tadi saya sampaikan, salah satu core dari program kita itu adalah Al-Quran dan juga masjid. Dan tentunya Dai Ramadan yang alhamdulillah Dai kita sudah sampai hari ini saat di Aceh Tamiang di posko, dan insya Allah mereka siap untuk berkiprah mencerdaskan masyarakat yang ada di Aceh yang sudah kita tuju. Ini tentunya membuka kesempatan Ustadz ya, Ya. untuk seluruh kaum muslimin bergabung dalam program ini. Ya betul Ustadz. Dan semua program ini Ustadz kita ingin bukan hanya untuk menggugah empati saja, tapi ingin juga menjaga perasaan bahwa umat ini saling menyambung Ustadz. Baik hati, bukan hanya hatinya, tapi juga makanannya juga tersambung dan seterusnya Ustaz. Nah, dari program-program ini salah satu bagian dari upaya kita untuk menjaga ketersambungan itu Ustaz. Bahwa yang di Klaten, yang di Solo, yang di Jogja dan lain sebagainya itu juga tetap tersambung dengan saudara-saudara kita di belahan dunia yang lain. Menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari umat ini. Betul Ustaz, ya Ustaz. Masya Allah, luar biasa Ustaz. Jadi ini sebetulnya Prozis Ibnu Abbas lebih kepada penawaran, memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu semuanya untuk mari mengeratkan ukhuwah kita dengan memberikan kepedulian. Jadi ini kesempatan yang diberikan oleh Prozis Ibnu Abbas meningkatkan rasa kepedulian dan mengikat hati kita dengan saudara muslim kita dimanapun mereka berada. Saya mendengar dari Ustadz Fajar bahwa program-program ini Ustadz ya, tidak hanya di sekitar Klaten saja, kemudian di sekitar Jawa Tengah, tapi sampai ke Sumatera. Nah, bisa diceritakan sekilas bagaimana program ke Aceh tadi disebutkan di Tamiang, ada pembagian bingkisan dan seterusnya, bisa diceritakan kepada pemirsa terkait dengan program ke Aceh. Baik Ustaz, baik pemirsa yang dimuliakan Allah SWT. Di beberapa waktu yang lalu, di sekitar Januari, akhir Januari, kami tentunya bersama Ustadz Umar, para pemirsa, kami berkesempatan untuk hadir di Padang, di Medan, dan juga di Aceh untuk menyalurkan bantuan Bapak Ibu semuanya untuk saudara-saudara kita yang terdampak di tempat-tempat tersebut. Bukan hanya untuk logistik, tapi juga revitalisasi masjid. Ada karpet, mushaf, alat perlengkapan ibadah, sholat dan lain sebagainya. Bahkan ini apa Ustaz yang digambar ini apa bisa ini bantuan kita, penyaluran bantuan kita di Aceh Tamiang. Kita bisa lihat ada karpet sebagai bentuk upaya untuk kenyamanan beribadah di masjid. Kemudian ada Al-Quran, kemudian ada sarung, ada mukena dan lain sebagainya. Dan tentunya satu hal yang juga sangat penting Ustaz, kita ke sana membawa bantuan juga berupa pengeboran sumur. Ya, di fotonya selanjutnya Mas, bisa dilihatkan. Nah, ini bersama para tentara di sana. Ini kami juga kita bertemu di sana bersama para tentara yang sudah melakukan tugas. Ya, lanjut. Nah, ini masjid juga ya. Nah, ini masjid. Kita beri bantuan untuk revitalisasi masjid, mushaf, kemudian karpet yang alhamdulillah langsung bisa digunakan saat dimanfaatkan untuk kegiatan TPA. Selanjutnya ini kita di Medan. Ini masjid yang tadi kita beri bantuan Ustaz. Ini Masya Allah karpet kita sudah digunakan di dalam.
Dan di dalam itu ada kegiatan TPA, para jamaah juga sudah kumpul waktu itu. Di perjalanan kita melewati kawasan Aceh yang luar biasa. Selanjutnya pengoboran sumur ada juga. Sudah berapa titik Ustaz sampai sekarang untuk di Aceh? Alhamdulillah Untuk kita sudah melakukan pengeboran 5 titik Ustaz. 5 titik? Ya, Masya 5 Allah. titik plus insya Allah kita hari ini kita sedang melakukan asesmen untuk pipanisasi dari sumber mata air di pegunungan hingga ke pemukiman warga. Alhamdulillah. Yang Masya sudah Allah. itu kira-kira kita menggunakan pipa HDPE sepanjang 1,3 kilometer. Nah, ini yang pipanisasi kedua, program pipanisasi kedua ini insya Allah sekitar 4,3 kilometer. Saya ingat Ustaz ada hadis itu dari Sa'ad bin Ubadah. Itu beliau pernah bertanya kepada Rasulullah, ayyus sadaqati afdal, sedekah apakah yang paling utama? Rasulullah menjawab, saqyul ma, mengalirkan air. Oh, alhamdulillah. Jadi luar biasa ini program sumur bor, kemudian pipanisasi untuk mengalirkan air ke warga ini sedekah yang paling utama. Dan ini memang proses mengcover sendiri atau membuka kesempatan Ustaz kepada masyarakat untuk bergabung dalam program ini. Ya, jadi ini bukan sebenarnya kami Prozis itu hanya sekedar jembatan saja. Artinya kami membuka pintu seluas-luasnya, selebar-lebarnya kepada kaum muslimin, muhsinin muhsinat yang ingin bergabung bersama kami menyambung kebaikan-kebaikan ini, Ustaz. Agar tadi ketersambungan itu tetap ada, ukhuwah itu tetap ada. Jadi kita sekali lagi membuka kesempatan bagi siapa yang ingin bergabung bersama kami, bersama kita untuk program-program kebaikan ini, iftar, kemudian pipanisasi, sumur pun dan lain sebagainya. Ini kita membuka pintu selebar-lebarnya. Masya Allah. Kesempatan besar Bapak Ibu. Selanjutnya kita beralih ke misi yang ke Yordania, Ustaz. Baik, apa yang membuat Prozis melangkah hingga ke Yordania dan Palestina? Jauh banget Ustaz, sampai ke Yordania. Apa itu? Kan tentunya biayanya tidak sedikit, kemudian kontainer yang harus disampaikan juga juga tidak sedikit, yang disantuni juga tidak sedikit. Kenapa? Apa motivasi terbesar Prozis untuk sampai ke sana? Sekali lagi ini bagian dari empati kita, rasa ukhuwah kita, ukhuwah Islamnya kita, dorongan keimanan kita untuk saudara-saudara kita di Bumi Syam. Dan tentunya ini juga follow up dari program kita di tahun yang lalu. Dan ini kita melihat bahwa seharusnya amanah umat ini tidak berhenti di satu wilayah saja. Hanya dari itu kemudian kita beranjak dari Aceh, dari Padang, dari Sumatera, dan mengirim tim ke Bumi Syam di sana. Dan ini kita sudah sama-sama tahu bahwa saudara-saudara kita di sana itu sedang menghadapi ujian yang sangat berat. Dan ini kita ingin menjadi jembatan niat baik masyarakat Indonesia dan juga kebutuhan nyata di lapangan. Nah, kita ingin menjadi jembatan ini, oleh karena itu kita hadir di sana. Dan ini bagian dari kalau tadi Ustadz Umar menyebutkan tentang cost yang besar dan lain sebagainya, kami melihat ini bagian dari tanggung jawab kita. Saling memikul amanah, memikul beban yang mungkin saja nanti bisa meringankan saudara-saudara kita di Bumi Syam itu. Ya, mungkin kita lihat beberapa fotonya. Bisa ditampilkan, Mas? Ya, ini pas pembagian iftar di camp-camp selanjutnya. Terus, nah ini kita bersama para relawan di sana. Selanjutnya ada banyak, ini di gudang Al Khair. Terus lanjut, ya ini pas melepaskan Ustaz, melepaskan kontainer untuk Palestina dengan beberapa teman
yang lain ya, dari lembaga-lembaga yang lain. Selanjutnya ya, ini oke. Nah, ini logistik pangan Palestina. Ya, insya Allah tahun ini kita berangkat lagi ya, Ustaz ya. Insya Allah kita berangkat. Maka dari itu Bapak Ibu muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah, kita membuka pintu lebar untuk kontribusi panjenengan semuanya dalam misi kemanusiaan ini, tidak hanya misi kemanusiaan Indonesia, Sumatera, tapi juga hingga ke bumi Syam sana. Baik, Ustaz. Untuk kegiatan kemanusiaan ini saya kira banyak ya lembaga-lembaga yang melakukan. Nilai unik dari Prozis itu apa? Apa yang membuat Prozis berbeda? Jadi begini Ustaz, kita Prozis, bahkan kami sendiri itu kan lahir dari lingkungan pesantren Ustaz. Jadi harapan kita, setiap bantuan yang kita berikan itu bukan hanya sekedar untuk menyelesaikan kebutuhan fisik saja, menyelesaikan satu permasalahan fisik saja atau memberi solusi permasalahan fisik saja. Tapi kita ingin juga membangun ruh dakwah dan pendidikan, dan juga transformasi itu tadi. Dan ingin amal ini menjadi pahala jariah yang panjang, Ustaz. Bahkan kalau bisa seperti yang mungkin digambarkan ya, amal jariah itu. Kita sudah meninggal tapi kebaikan-kebaikan kita yang sudah kita tanam dulu di dunia itu terus mengalir pahalanya. Nah, kita ingin seperti itu, Ustaz. Dan ini bagian dari semangat kita untuk berbagi, bukan hanya sekedar menyelesaikan masalah fisik saja, tapi juga untuk menguatkan ruhiyah dan juga untuk pendidikan. Begitu, Ustaz. Masya Allah. Sudah berapa tahun Prozis berdiri, Ustaz? Prozis berdiri sejak berdirinya pondok ini, Ustaz. Jadi sekitar 2007. Ya, sejak 2007, ketika itu juga kemudian diamanahkan di ADRT untuk dibentuk lembaga Prozis. Baik. Makanya namanya Prozis Program ZIS. Baik. Nah, dalam rentang waktu ini, bagaimana cara Ustadz menjaga kepercayaan para muhsinin? Sehingga memang ya Prozis ini hanya sebagai keran yang kemudian menyalurkan, datang air masuk, kita cuma sebagai keran untuk menyalurkan. Nah, bagaimana untuk menjaga amanah dan kepercayaan itu? Jadi ini merupakan PR juga, dan salah satu program kita juga untuk menjaga amanah ini. Transparansi ini kita perlukan. Oleh karena itu, laporan, reportase kegiatan, kemudian distribusi nyata, ini kita usahakan sekali untuk memastikan bahwa setiap program ini memiliki dampak yang bisa dirasakan oleh para penerima manfaat, Ustaz. Kita selalu menempatkan diri sebagai penyambung amanah, bukan pemilik program, Ustaz. Makanya kami mengamini apa yang kemudian pernah disampaikan oleh guru kami bahwa jangan lama-lama untuk memegang uang. Langsung kita distribusikan. Karena mungkin saja pahalanya itu dinanti-nanti oleh para muhsinin yang sudah berinfak, berdonasi di kita. Nah, kita mencoba untuk itu, Ustaz. Pertama dengan pelaporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan pemerintah, PSHK itu, kemudian distribusi nyata, reportase, dan kemudian memastikan bahwa program ini berlangsung memiliki dampak yang dirasakan langsung. Bagaimana jaminan yang bisa Ustadz berikan, garansi, bahwa pengelola Prozis itu profesional? Apakah diikutkan pelatihan, ataukah ada pembinaan secara khusus, sehingga memastikan bahwa yang diterjunkan dalam kegiatan-kegiatan kerelawanan di Prozis itu benar-benar profesional di bidangnya? Kita di Prozis itu, untuk para pengurusnya itu kita insya Allah sudah tersertifikasi, Ustaz. Jadi menuju ke keunggulan dari Prozis itu, kita bahkan menyekolahkan pengurus-pengurus ini untuk mengikuti pelatihan amil zakat. Artinya mereka memang sudah tersertifikasi sebagai amil. Ya, jadi profesional, sudah tahu profesional, ya. Zat. Jadi pemahamannya, kerja lapangannya, kemudian penyusunan laporannya, iya, betul, Zat. Semuanya sudah. Insya Allah sudah, Zat. Jadi termasuk diantaranya
kalau misalnya Bapak Ibu yang berada di rumah berkeinginan untuk konsultasi dengan zakat, konsultasi tentang zakat, bisa menghubungi hotline kami atau menghubungi kami untuk kemudian kita bisa berdiskusi. Besarannya zakat, besar zakatnya apa saja yang mau dizakat. Karena beberapa masyarakat kita itu masih saja zakat itu hanya sekedar zakat fitrah, zakat mal saja. Padahal zakat pertanian juga ada zakatnya, Ustaz. Zakat perdagangan juga ada zakatnya, Ustaz. Nah, ini yang kemudian pengen kita, bahkan kalau misalnya kita masuk ke ranah beberapa keputusan di MUI itu kan ada zakat profesi juga, Ustaz. Nah, ini insya Allah pengurus-pengurus kami, kita amil-amil proses ini, amil-amil yang kompeten. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, jika ada yang kami membuka pintu untuk konsultasi terkait dengan zakat ini. Apa saja, Ustaz? Zakat, infak, sedekah, wakaf juga iya. Kami juga kami bahkan sudah tersertifikasi Nadhir Wakaf, Ustaz. Artinya kalau Bapak Ibu ada yang ingin berkonsultasi terkait dengan tadi zakat, infak, sedekah, wakaf, bisa menghubungi kami. Hotline proses maupun nomor kami. Termasuk tentang warisan bisa juga, Ustaz. Warisan insya Allah bisa, Ustaz. Kalaupun enggak nanti kita konsultasikan ke Ustaz Umar. Baik, Masya Allah. Ini penting, Ustaz, untuk menjaga keamanan dan juga trust masyarakat sehingga merasa bahwa mereka memberikan dana ini ke pihak yang tepat. Betul, Ustaz. Insya Allah proses bisa menjamin itu. Insya Allah kita selalu menjaga, Ustaz. Bahkan mungkin kita akan bisa memimpikan next kita bisa semacam langsung memantau perjalanan yang sudah dibayarkan itu real time, Ustaz. Kita memimpikan itu. Baik. Selama Ustadz terjun di dunia kerelawanan dan kemanusiaan ya, apa pelajaran paling dalam yang Ustadz rasakan? Perjalanan kita ketika hadir di para mustahik itu Indonesia, negara kita, umat kita ini tidak kekurangan orang baik. Masya Allah. Tidak kekurangan orang baik, Ustaz. Artinya mereka itu sudah sistem dasarnya itu adalah baik. Baik gitu ya. Sudah baik, Ustaz. Orang Indonesia baik-baik gitu. Indonesia orang baik-baik, Ustaz. Cuma mungkin saja mereka butuh jalan yang amanah untuk yang bisa dipercaya untuk menyalurkan kebaikannya itu, Ustaz. Dan proses siap untuk itu. Kami mengupayakan itu, Ustaz. Artinya tadi orang baik tidak kurang-kurang, tapi butuh jalan yang bisa dipercaya. Nah, ini yang kemudian kita usahakan terus. Ketika satu paket misalnya Bapak Ibu, kita ada program kenceleng itu, Ustaz, 15.000 itu di tangan kita. Nah, insya Allah kebermanfaatannya sangat luar biasa, Ustaz. Kami mengelola sedemikian rupa agar kebermanfaatan itu kalau mungkin istilahnya di tangan yang tepat, ini bukan sekedar 15.000, tapi kebermanfaatannya itu bisa sampai mengalir ke menolong orang sakit dan seterusnya. Bahkan beasiswa pendidikan dan lain sebagainya. Termasuk kasus iftar ini juga bukan sekedar makanan, tapi kepercayaan bahwa umat ini masih saling menjaga. Justru itu yang lebih penting ya. Kita bukan transfer uang, transfer makanan, kita transfer rasa cinta. Betul, Ustaz. Itu bagian dari program kita, Ustaz. Jadi mentransferkan rasa cinta orang di Jawa Tengah, di Jogja untuk saudaranya di Aceh. Transfer rasa cinta orang Indonesia ke saudaranya yang ada di Palestina. Betul, Ustaz. Jadi bahkan beberapa donatur kita itu bukan hanya transfer cinta, transfer kebahagiaan, Ustaz. Transfer kebahagiaan. Transfer kebahagiaan ketika beliau mendapatkan nikmat sedemikian rupa, lalu kemudian rezeki sedemikian rupa, beliau mentransfer kebahagiaan itu kepada kita untuk disampaikan kepada saudara-saudara yang lain. Masya Allah. Luar biasa, Ustaz. Baik, apa yang ingin Ustaz sampaikan kepada masyarakat setelah mendengarkan ini? Ada apa harapan-harapan yang ingin Ustaz sampaikan? Baik, Ustaz, kaum muslimin yang dimuliakan Allah SWT, sebenarnya kami
tidak dalam posisi untuk meminta siapapun. Tidak dalam posisi untuk meminta kepada siapapun, tapi kami membuka pintu, membuka jalan bagi siapa saja yang ingin menyambung amanah ini. Menyambung bahwa umat ini masih saling jaga, bahwa umat ini masih saling percaya. Bahwa umat ini ternyata cintanya kepada saudaranya itu masih berlebih. Nah, maka jika hati panjenengan semua terpanggil, Prozis Ibnu Abbas siap menjadi jembatan amal kebaikan tersebut. Insya Allah. Kita bekerja sesuai kemampuan kita masing-masing, Ustaz ya. Jadi di Prozis kita mampunya menyalurkan, yang kita menyalurkan. Betul, Ustaz. Bapak Ibu yang siapnya punya kemampuan berlebih dalam harta, ya amalnya di situ. Betul, ya. Ustaz. Jadi kita bekerja sesuai dengan kemampuan, dan kita juga berusaha agar di bulan suci Ramadan yang mulia ini kita bisa borong pahala, melipat gandakan semampu kebaikan yang bisa kita lakukan. Amin. Dan nanti setelah Ramadan kita menjadi orang-orang yang paling beruntung. Amin. Karena belum tentu bisa bertemu lagi dengan Ramadan selanjutnya. Baik, pemirsa Ibaska TV, demikian hasil obrolan kita dengan Ustadz Fajarul Falah tentang visi misi Prozis, tentang langkah beliau dalam menjaga amanah, menjaga kepercayaan masyarakat, tentang program-program yang sudah dilakukan dalam kegiatan Prozis, tentang penunaian amanah untuk beasiswa penghafal Quran, membantu orang sakit, membantu orang yang membutuhkan, membantu masyarakat yang di Aceh, di Yordania, juga di tempat yang lainnya. Kita semoga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga ini menjadi jalan amal, menjadi jalan kebaikan untuk kita semuanya sebagai wujud cinta kepada sesama umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian, jumpa lagi insyaallah. Untuk informasi selanjutnya bisa hubungi nomor Prozis Ibnu Abbas. Demikian, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kami ucapkan terima kasih jazakumullah khairan kepada seluruh donatur dan sahabat Prozis Ibnu Abbas Klaten yang sudah memberikan donasi untuk pengiriman logistik ke Gaza yang insya Allah akan kita laksanakan pada hari ini. Kami masih membuka kesempatan seluas-luasnya kepada Bapak Ibu semua dan seluruh kaum muslimin untuk berpartisipasi mendukung sahabat-sahabat kita yang ada di Gaza, dan insya Allah kami dari Prozis Ibnu Abbas siap untuk menyalurkan donasi itu, meraih pahala tertinggi, berinfak di jalan Allah dan membantu saudara-saudara kita yang ada di Gaza. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah, pada Ramadan 1447 Hijriah atau 2026 tahun ini, Prozis Ibnu Abbas akan kembali mengirim kontainer Ramadan untuk Palestina. Mari bergabung dalam konvoi kebaikan untuk saudara-saudara kita pada bulan suci Ramadan di Palestina.